Sekian dulunya. Waktu dan tempat kami persilakan. Sidang pergabungan sebelum saya bernyanyi ganti nangis, saya bercerita sedikit tentang almarhumah. Almarhumah ini adalah anak paman saya kandung. Dulu dijodohkan saya dengan dia, tetapi dalam perjalanan hidup tidak jadi. Dia telah tiada, berumur ada 81 tahun. Saya sekarang 87 tahun lebih. Saya akan bernyanyi. Lagunya adalah tadi sudah dikatakan. Mohon intronya diambil. Da 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 da. Oh, can when me happy Jesus. Oh, how sin and weep to thee. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, this be open forfeit. Oh, what need we spend in your all because we do not carry everything to God in prayer. Mohon nanti bisa lagu Israel tak pernah kita. Israel hale hale kas nasono bai ale ale nasono Tuhan Yesus. Ai toro pealea nari asiangano saluhut nai macani Allah matenano anggo Jesus sendi Tuhan ada. Anggo Jesus sai dehi lo vale hale dari nak tornita bendigo santo yang naik nak tornita bendigo sahatu hakai tadi kepesunan dan hasil ada dari korberu na dihasiakan yang betul tidak mudah hasilkan itu dan bodoh tadi laporan sonangan atong keluarga besar dari almarhumah Ibu Sentina Simajuntak Boru Bolu, Jemaat Sektor 2 GPIB Subak Bogor yang Tuhan Yesus kasihi. Pada penghiburan yang kedua ini saya akan mengajak saudara untuk kembali merenungkan firman Tuhan, boleh menguatkan keluarga yang ditinggalkan dalam perjalanan hidup mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya
mengajak mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan dalam pemberitaan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Engkaulah firman, kebenaran dan hidup. Di saat kami mengalami peristiwa ditinggalkan yang kasih dalam hidup kami, adalah pengharapan bagi kami bahwa Engkau satu-satunya yang menjamin kematian orang yang beriman kepadamu. Dan karena itu mereka ada bersama untuk selama-lamanya karena Engkau hidup. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, agar firman boleh memberikan kekuatan bagi anak cucu menantu yang ditinggalkan. Bahkan juga melengkapi hamba-Mu agar kami sungguh mengerti firman sebagai kekuatan bagi perjalanan kami sebagai umat. Hanya dalam nama Kristus firman hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ajak mari kita berdiri. Kemudian kita membuka dalam Alkitab kita, saudara, dalam kitab Perjanjian Lama, Mazmur 103. Dan mari kita membaca secara bergantian ayat 15 sampai ayat 17. Mazmur 103. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara kita membaca bergantian. Saya mengawali pada ayat yang ganjil dan saudara-saudara ayat yang genap. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang berbahagia, tentunya kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Shalom. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita bersama menikmati persekutuan sebagai jemaat, khususnya jemaat GBB Sebuah Bogor, atas dipanggilnya kekasih kita dengan hormat kami sebut almarhumah Ibu Sentina Simanjuntak Buru Nabi Tupuru, yang meninggal Tuhan panggil pada tanggal 26 Oktober 2024 di Bogor dalam usia 81 tahun. Saudara-saudara, mungkin itu sepenggal cerita yang bisa disampaikan Bapak Utagaul mengenang bagaimana kehidupan yang boleh Tuhan nyatakan dan perpisahan, mengenang keduanya dalam perpisahan saat ini juga, dan tentunya tidak memberikan sesuatu, tapi sungguh inilah kedekatan secara emosional saudara-saudara kita berada bersama sebagai manusia satu dengan yang lain di dalam kita menjalani perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia yang Tuhan Yesus anugerahkan. Karena itu, Bapak dan Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, identitas kita
sebagai manusia bahwa kematian adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Artinya bahwa kehendak Tuhan yang terjadi dalam setiap peristiwa yang kita maksudkan adalah kematian. Karena itu, saudara-saudara, manusia yang dibuat dari sepenggal atau sepotong tanah liat, dan pasti tanah ini asalnya dari tanah, atau dengan kata lain tubuh fisik ini berasal dari tanah, saudara. Karena itu pertanyaannya, sampai kapan tubuh ini akan kembali kepada tanah? Dan pasti kembali kepada tanah karena asalnya, saudara. Ibarat apa yang disampaikan dalam firman Tuhan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian dia berbunga. Apabila angin melintasinya, dia tidak ada lagi, dan tepatnya tidak mengenalnya lagi. Menurut saya ini sesuatu yang nyata, real dalam perjalanan hidup kita, saudara. Saudara, yang kita boleh yakinkan dalam peristiwa kedukaan, apakah dasar kematian orang percaya yang percaya kepada Kristus? Itu harus menjadi satu keyakinan yang kokoh, yang kuat dalam kehidupan kita. Sebab tidak mungkin, saudara, kita mati. Sebab kita adalah yang diciptakan. Dan yang diciptakan juga terbatas, saudara. Berbeda yang Sang Pencipta yang tidak terbatas. Sebab itu harus ada alasan kenapa kita dipanggil Tuhan dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia. Saudara-saudara, di dalam ayat 17 katakan bagi kita, tetapi kasih setia Tuhan. Dan kasih setia Tuhan itu berhubungan dengan hari-hari manusia seperti bunga rumput. Kematian yang ia hadapi. Apa itu kasih Tuhan, saudara? Kasih Tuhan tidak lain adalah pengorbanan dirinya oleh kehendak Bapanya yang di sorga. Dalam Matius 3:16, karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Apa arti kematian orang percaya? Yang tanah kembali ke asalnya, tetapi rohnya yang dihembuskan Allah agar manusia hidup dari Allah itu akan kembali kepada Allah. Kalau kita mengutip apa yang dikatakan dalam 1 Tesalonika, saudara-saudara, pasal 4 ayat 14 dikatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa kita percaya juga bahwa dengan perantara Yesus Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Manusia yang segambar dengan Allah, manusia yang menerima eksistensinya sebagai yang diciptakan, akan kembali kepada Sang Pemiliknya.
yakni Allah yang kita percaya dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau kita mempelajari batasan-batasan hidup kita sebagai manusia, maka sebagai ketentuan disampaikan dalam Mazmur 90, usia manusia 70 tahun. Kalau dia buat, Tuhan tambahkan 10 tahun, genap 80 tahun. Tapi kesukaannya adalah penderitaan. Dan penderitaan ini berlanjut sampai pada seperti tembusan angin dan tiada lagi. Artinya tahap-tahap kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita sudah banyak yang kita lakukan dalam hal tanggung jawab sebagai seorang ayah ibu, dalam kehidupan rumah tangga yang Tuhan berkenan kepadanya. Saya mencatat bahwa anak-anak dari almarhumah dalam kehidupan mereka dididik dan dibesarkan, bahkan anak-anak juga menghadirkan 10 cucu bagi orang tua dalam kehidupan mereka. Karena itu sedikit cerita tadi saya mendengar dari anak-anak bahwa memang ada sakit diabetes, tapi dia juga mengarah kepada, kalau nggak salah, jantung ya. Iya gitu ya. Dan secara intensif karena tanggung jawab sebagai keluarga, mereka rutin ketika ada keluhan dan membawa untuk diperiksa di dokter beberapa kali sebelum dia meninggal. Bahkan ketika berada di samping anak kekasih ya, pada hari ini tanggal 26 itulah dia menghembuskan nafas yang terakhir. Apa maksudnya? Tidak pernah kapan tahu kita dipanggil oleh Tuhan. Tetapi kita pelajari falsafah kehidupan kita sebagai manusia. Itu diibaratkan sebagai tumbuh-tumbuhan, dalam hal ini pohon bunga. Dan apabila angin melintasi, maka bunga itu jatuh dari tangkainya. Perjalanan hidup kita tidak sampai hanya kepada keinginan kita sebagai manusia yang terbatas. Tapi perjalanan hidup kita itu harus diyakini dalam pengharapan kepada Yesus yang oleh kasih-Nya telah berkorban. Dan pengorbanan itu karena kasih Allah, kasih Anak-Nya, sehingga menyelamatkan kita dari penderitaan bahkan sampai pada kematian. Karena itu kematian orang percaya bukanlah akhir perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini, sudah. Tapi justru kematian orang percaya merupakan awal berjumpa secara rohani total dengan Kristus yang telah menang atas kematian. Bagi anak-anak cucu dan menantu, mungkin Anda itu olahan warga jemaat saudara yang kasih sampai pada saat ini, di mana penghormatan kita berikan di ibadah penghiburan yang kedua. Apa yang mau kita katakan? Selamat jalan. Orang tuaku, rekan kami jemaatkan, sampai satu waktu kita juga akan bertemu di rumah Bapa yang di surga. Inilah yang mau disampaikan kepada kita, saudara, bahwa peristiwa yang memisahkan kita itu terjadi hanya karena kematian yang pasti. Dan Yesus telah membangkitkan orang yang mati agar dia hidup bersama dengan Yesus. Dan itu pengharapan kita sampai kapanpun akan bertemu dengan Yesus yang hidup itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, mari kita minta perenungan firman Tuhan, menyanyi bersama PKJ 138 pada bait yang pertama. Sayang
sungguh mengerti arti perjalanan sebuah kehidupan kami sebagai yang menerima eksistensinya sebagai yang diciptakan. Hanya dari tanah liat yang mudah rapuh, bukan asalnya dari tanah kami pasti mengalami peristiwa kehidupan yang menciptakan kami dari tidak ada menjadi ada, dan kami pasti kembali kepada tanah asal diciptakan. Kami tahu Tuhan kami tidak terbatas dan memiliki kekuatan. Dan kekuatan itu adalah bentuk penghasilan bagi dunia. Sehingga Kau telah mengaruniakan anakmu yang tunggal itu datang untuk menebus manusia dari kehidupan dan memberikan kehidupan yang kekal karena iman percaya kepada Kristus. Kami bersyukur di tengah-tengah jemaat sebab Tuhan boleh menyertai keluarga besar almarhumah Ibu Sentina Majunta Guru Napitupulu sampai pada titik awal tahun 1943, mengantar ia sampai tahun 2024 yang di dalamnya Tuhan telah memberikan anak-anak Lince Simanjuntak dengan suami Parlin Napitupulu, Matua Roberto Simanjuntak dan istri Juliana, Petrus Rudi Simanjuntak dan Yeni istrinya, Dr. Martino Robinson dan istri Bora, Joni Dules S dan Ningsi dan Ninin istrinya. Serta dari dalamnya Tuhan boleh mengaruniakan 10 cucu di saat usia ia genapi 81 tahun. Oleh karena percayanya kepada Allah, secara fisik dia juga mengalami sebagaimana banyak manusia mengalami sakit. Tapi kepedulian anak-anak tetap merawatnya saling terus menerus ketika ada yang perlu mereka tangani secara medis. Ya Tuhan, kami tidak mengerti kapan Engkau memanggil dia pada tanggal 26 Oktober 2024 pulang ke rumah Bapa yang di sorga. Karena itu kuatkanlah anak-anak, cucu serta menantu yang ditinggalkan. Walaupun dalam duka, tetapi perpisahannya sungguh mereka pandang sebagai kisah secara emosional. Boleh dekat dan terus berada di sisi anak, dan dia Tuhan panggil di Papua atau di sekitar anak. Mereka sungguh bersyukur bahwa tidak berpikir secara lain terhadap Tuhan yang mereka percaya. Bahkan orang tua yang telah mengandung melahirkan akan memiliki anak-anak, nanti dan cucu sampai saat ini. Itulah yang mereka pulangkan kepada Tuhan. Mereka percaya ia telah diselamatkan dan hidup bersama dengan Tuhan untuk selamanya. Tuhan Bapa yang di sorga, kami berdoa untuk proses selanjutnya pada hari esok, bahkan juga ada catatan-catatan menyangkut mereka diibadahkan dalam bentuk tradisi untuk memberikan penghormatan bagi Ibu Kekasih. Karena itu Tuhan sertai. Pada hari esok ketika membawa jenazah untuk dimakamkan, Tuhan juga berkenan menuntut agar proses ini berjalan dengan baik.
terus berpengharapan kepada Tuhan, walaupun kehidupan kami dapat dicontohkan seperti rumah yang berbunga dan angin melanda sedikit akan jatuh. Tapi kami mempunyai keyakinan yang sungguh bahwa kasih Tuhan yang oleh Allah mengasihi anak satu-satunya yang rela untuk melepaskannya masuk ke dalam dunia untuk menyelamatkan dunia termasuk manusia yang percaya kepadanya. Karena itu kiranya kami terus berpegang seluruh aktivitas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, apa yang kami lakukan, bahkan sampai ketika kami mengalami hari-hari tua, bahkan fisik yang lemah, kami tetap berpegang kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mendoakan anak yatim piatu, para janda duda, mereka yang berada pada usianya kepada Tuhan, karena janji Tuhan berorang tua bagi yatim piatu, pendamping bagi janda duda, bahkan sampai ke rambut engkau tetap menggendong. Dan kami menyerahkan dan saudara-saudara kekasih kami dalam kelemahan tubuh Tuhan pulihkan tubuh mereka. Menyerahkan bangsa dan negara, kepemimpinan presiden yang baru, wakil presiden yang baru, kabinet merah putih Tuhan berkati, agar kepemimpinan di tengah bangsa dan negara, kami juga masyarakat boleh menikmati damai sejahtera. Penata layanan gereja, Bapak Ibu yang mengambil bagian dalam ketuhanan liturgi ibadat di saat ini Tuhan kami yang melayani, berkati pelayanan kami, berkati juga usaha serta kerja kami, dan kami tentunya menjadikan firman Tuhan itu sebagai satu-satunya kekuatan bagi kami ketika kami mengalami peristiwa kematian. Kami percaya kematian bukan akhir, tapi justru perjumpaan secara rohani kita dengan Kristus yang telah menebus kematian. Banyak hal kami lakukan sengaja bahkan tidak merugikan, sampai kami lewat kata perbuatan yang tinggal lakukan mengasihi Tuhan begitu besar sehingga telah melakukan program dan melayani kami untuk bersekutu memuji Engkau pada sore hari ini. Kami mau berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, tidak dilakukan di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, tapi kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai saudara yang terkasih, sebelum kita mengakhiri persekutuan saat ini, baiklah kami berikan kesempatan dari pujian yang kepada Tuhan, rekan-rekan Pak Dr. Martino untuk memuji Tuhan dengan pujian. Wisata 1, kami bersama-sama dengan Bapak Martino dan Ibu Bora, satu persekutuan dari DKI Kota Wisata, dan juga kami beberapa dari sini juga satu pasal utama
kasih yang saat ini sedang berduka. Kiranya nenek kami bisa menjadi berkat buat keluarga yang lagi berduka dan buat kita semuanya. Terima kasih. Pelangi kasih. Penghiburan yang kami kasihi, ibadah ini akan berakhir dan saya mengajak untuk kembali memuji Tuhan. Dari Kidung Jumat 363 bait yang pertama sambil saudara-saudara diajak berdiri. Hidupku seluruhnya
daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan